Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Asminur dengan NIM SF2006059. Saya dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal final mata kuliah farmakoekonomi. Soal yang pertama, jelaskan definisi biaya dan jelaskan hubungan farmakoekonomi dengan farmasi, serta hubungan farmakoekonomi dengan pengembangan obat. Jawabannya, biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi. Farmakoekonomi mengkaji dan menganalisa pengobatan yang paling efektif tapi harganya seminimal mungkin, namun memberikan outcome klinis yang baik. Jadi dapat disimpulkan farmakoekonomi mencakup biaya-biaya pengobatan, dan hubungannya dalam farmasi ialah bagaimana cara apoteker atau orang farmasi memberikan obat kepada pasien yang biayanya tidak memberatkan atau dengan biaya yang efisien, tetapi dapat memberikan atau memilih obat yang memiliki efek terapi yang baik. Selanjutnya, hubungan farmakoekonomi dengan pengembangan obat. Pengembangan suatu obat baru memerlukan proses yang panjang dan memerlukan dana yang besar. Industri farmasi menghabiskan miliaran dolar setiap tahunnya untuk pengembangan obat baru. Studi klinis selama proses pengembangan obat bertujuan untuk menunjukkan kemanjuran dan keamanan obat-obatan dan memerlukan dana yang cukup. Tanpa dana, evaluasi kemanjuran dan keamanan obat-obatan baru tidak akan tercapai. Data farmakoekonomi menjadi semakin penting bagi praktisi yang membuat keputusan formularium obat. Penting untuk memiliki data tersebut sesegera mungkin setelah persetujuan. Kajian farmakoekonomi sangat penting bagi setiap fase pengembangan obat, khususnya tahap keempat. Adapun tahap dalam pengembangan obat terdiri dari 4, yaitu uji coba tahap 1. Studi biaya penyakit harus dilakukan untuk membantu memutuskan apakah akan mengembangkan obat lebih lanjut dan mengumpulkan data latar belakang untuk evaluasi farmakoekonomi di masa depan. Data biaya penyakit juga dapat membantu pengembangan model awal untuk menilai manfaat klinis yang harus dicapai agar produk dapat dipasarkan. Selanjutnya, uji coba tahap 2. Pada fase ini, studi biaya penyakit dapat dimulai atau dilanjutkan, begitu pula dengan pengembangan awal instrumen kualitas hidup dan pemanfaatan sumber daya. Model dapat disempurnakan seiring dengan tersedianya lebih banyak informasi mengenai aspek klinis obat. Uji coba tahap 3. Diskusi, perencanaan, dan pelaksanaan studi farmakoekonomi selama penelitian tingkat ini adalah penting. Studi klinis prospektif yang telah memasukkan evaluasi farmakoekonomi selama tahap akhir evaluasi efikasi mendekati situasi ideal. Kritik terhadap penelitian ini menyatakan bahwa evaluasi farmakoekonomi akan menghambat proses penerapan obat baru. Para pendukung evaluasi farmakoekonomi dengan tepat mencatat bahwa kecuali pengobatan obat baru tidak memiliki alternatif dan benar-benar merupakan terobosan, manfaat penggunaannya harus dipelajari secara ilmiah. Selanjutnya, uji coba fase 4. Selama fase pasca pemasaran atau fase 4, studi farmakoekonomi, retrospektif dan prospektif dapat dirancang dan dilakukan untuk mengumpulkan data yang mendukung penggunaan obat. Studi farmakoekonomi pasca pemasaran sangat penting karena memungkinkan evaluasi biaya dan konsekuensi terapi obat tanpa perubahan intervensi yang terjadi dalam uji klinis yang dikontrol secara ketat. Soal nomor 2. Jelaskan pengukuran terapi, clinical outcome, humanistic outcome, dan ekonomi outcome. Yang pertama, pengukuran outcome terapi merupakan kajian farmakoekonomi yang senantiasa mempertimbangkan dua sisi, yaitu biaya atau cost dan hasil pengobatan atau outcome. Kenyataannya, dalam kajian yang mengupas sisi ekonomi dari suatu pengobatan, faktor biaya selalu dikaitkan dengan efektivitas, utilitas, atau benefit atau manfaat dari pengobatan atau pelayanan yang diberikan. Kemudian, clinical outcome
merupakan hasil klinis yang ditunjukkan oleh pasien setelah mendapatkan perawatan dan sebagai penentu keberhasilan suatu terapi atau pengobatan. Selanjutnya, humanistic outcome, yaitu konsekuensi dari penyakit atau pengobatan pada status fungsional pasien atau kualitas hidup yang diukur dalam beberapa aspek. Contohnya fungsi fisik, fungsi sosial, kualitas tidur pasien, kepuasan pasien, dan lain-lain. Kemudian ekonomi outcome, yaitu pengaruh akibat intervensi dari biaya pelayanan kesehatan, pengukuran dan analisis ekonomi outcome menggunakan prinsip ekonomi dan farmakoekonomi. Biaya yang termasuk dalam ekonomi outcome yaitu biaya medis langsung, biaya medis tidak langsung, biaya tidak langsung, biaya tak terduga, dan biaya peluang. Yang dimaksud dari biaya medis langsung adalah biaya yang harus dibayarkan untuk pelayanan kesehatan. Biaya ini meliputi biaya pengobatan, tenaga medis, biaya laboratorium, dan lain-lain. Kemudian biaya medis tidak langsung adalah biaya yang harus dikeluarkan secara langsung tapi tidak terkait langsung dengan pembelian produk atau jasa pelayanan kesehatan. Biaya yang termasuk di dalamnya adalah biaya transportasi dari dan ke rumah sakit, makanan untuk keluarga pasien, dan lain-lain. Biaya tidak langsung adalah biaya yang dapat mengurangi produktivitas pasien maupun keluarga, kehilangan pendapatan karena tidak bisa bekerja akibat sakit, kemudian kehilangan waktu, dan lain-lain. Biaya tak terduga merupakan biaya yang dikeluarkan bukan dari hasil tindakan medis, tidak dapat diukur dalam mata uang seperti rasa nyeri atau cacat, kemudian kehilangan kebebasan, dan lain-lain. Biaya peluang menunjukkan besarnya manfaat ekonomis ketika membatalkan suatu alternatif terapi sebagai pengganti terapi alternatif terbaik berikutnya, di mana manfaat itu telah terbukti. Soal nomor 3, jelaskan bagaimana cara melakukan analisis biaya. Klasifikasi jenis-jenis biaya terbagi menjadi 3. Yang pertama, cost minimization atau biaya paling kecil untuk efek yang terbaik. Yang kedua, cost efektivitas, dan yang ketiga, analisis keputusan. Jawabannya, analisis biaya melibatkan identifikasi, pengukuran, dan penilaian seluruh biaya yang terkait dengan suatu intervensi atau program. Hal ini mencakup biaya langsung seperti biaya pengobatan dan biaya tidak langsung seperti waktu yang dihabiskan oleh pasien. Tujuan dari analisis biaya adalah untuk menyajikan gambaran lengkap biaya suatu tindakan atau kebijakan. Cost minimization atau biaya paling kecil untuk efek yang terbaik. Cost minimization bertujuan untuk memilih pilihan yang memberikan hasil yang setara atau serupa dengan biaya terendah. Ini umumnya digunakan ketika efek dari beberapa pilihan dianggap sama dan fokus utamanya adalah pada identifikasi pilihan dengan biaya yang lebih rendah. Identifikasi semua biaya terkait dengan opsi atau intervensi yang dievaluasi. Bandingkan biaya keseluruhan dari opsi tersebut. Kemudian pilih opsi dengan biaya terendah yang tetap memenuhi tujuan dan kriteria tertentu. Efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya membandingkan biaya 2 atau lebih pilihan pengobatan atau intervensi untuk mengukur efektivitas relatifnya. Ini melibatkan perbandingan rasio biaya terhadap hasil klinis. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari pilihan tersebut, membantu dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan trade-off antara biaya dan efektivitas, mengidentifikasi semua biaya dan efek klinis dari berbagai opsi atau intervensi. Hitung rasio biaya terhadap efek klinis untuk setiap opsi. Bandingkan rasio tersebut dan pilih opsi yang memberikan efek klinis yang memadai dengan biaya yang lebih rendah atau rasio biaya terbaik. Kemudian analisis keputusan. Analisis keputusan adalah pendekatan yang lebih kompleks yang mempertimbangkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Ini melibatkan pemodelan matematis untuk memperkirakan hasil yang mungkin dari berbagai pilihan dengan mempertimbangkan probabilitas dan dampaknya.
Analisis ini membantu pengambilan keputusan memilih opsi terbaik berdasarkan pengetahuan saat ini. Soal nomor 4. Jelaskan analisis cost benefit, kemudian bagaimana cara melakukan dan bagaimana cara menerapkannya dalam pelayanan farmasi. Cost benefit adalah analisis yang membandingkan antara manfaat yang diberikan dari suatu pengobatan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemberian pengobatan. Kemudian cara melakukan cost benefit. Yang pertama, mengidentifikasi sifat biaya dan manfaat. Yang kedua, mengukur biaya dan manfaat dalam biaya moneter atau uang. Yang ketiga, kalkulasi nilai awal dari biaya dan manfaat. Yang keempat, membandingkan nilai awal biaya dan manfaat dan menginterpretasikan hasilnya untuk membantu mengambil keputusan. Cara melakukan cost benefit dalam pelayanan farmasi. Dalam dunia kesehatan, cost benefit mengukur dan membandingkan biaya penyelenggaraan dua program kesehatan, di mana outcome dari kedua program tersebut berbeda. Dan dalam farmasi, cost benefit berfokus menghitung antara biaya pengobatan dan biaya yang harus dikeluarkan. Contoh, cost benefit dari program penggunaan vaksin dibandingkan dengan program penggunaan antihiperlipidemia atau obat yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Pengukuran dapat dilakukan dengan menghitung jumlah episode penyakit yang dapat dicegah, kemudian dibandingkan dengan biaya kalau program kesehatan dilakukan. Makin tinggi rasio benefit dan cost, maka program makin menguntungkan. Metode ini juga digunakan untuk meneliti pengobatan tunggal. Jika rasionya lebih dari 1, maka pengobatan dianggap bermanfaat. Karena ini berarti manfaatnya lebih besar dari biayanya. Soal nomor 5. Jelaskan definisi kualitas hidup dan bagaimana cara melakukan pengukuran kualitas hidup. Jawabannya, secara umum, kualitas hidup didefinisikan sebagai persepsi individu, ditinjau dari konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka tinggal, dan hubungan dengan standar hidup, harapan, kesenangan, dan perhatian mereka. Selain itu, kualitas hidup adalah kondisi di mana pasien, meskipun penyakit yang dideritanya, dapat tetap merasa nyaman secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual, serta secara optimal memanfaatkan hidupnya untuk kebahagiaan dirinya maupun orang lain. Kualitas hidup ini tidak terkait dengan lamanya seseorang akan hidup, karena bukan domain manusia untuk menentukannya. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas hidup yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, cara pengukuran kualitas hidup. Pengukuran kualitas hidup dapat menggunakan beberapa instrumen quality of life, di mana terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu instrumen generik dan instrumen spesifik. Definisi dari instrumen generik merupakan alat ukur kualitas hidup yang tidak hanya mengukur pada satu fokus permasalahan, tetapi pada populasi umum. Beberapa contoh dari instrumen generik yaitu yang pertama SF36 atau Short Form 36, merupakan kuesioner yang terdiri dari 36 pertanyaan yang mana berfokus pada gambaran 8 aspek. 8 aspek yang dimaksud yaitu pertama, aktivitas fisik yang dibatasi akibat permasalahan kesehatan yang dialami. Kedua, aktivitas sosial yang dibatasi akibat masalah fisik dan emosi. Ketiga, aktivitas sehari-hari yang dibatasi akibat masalah fisik. Keempat, sensasi nyeri pada seluruh tubuh. Kelima, kesehatan mental secara general. Keenam, aktivitas sehari-hari yang dibatasi akibat masalah emosional. Ketujuh, aspek vitalitas hidup. Kedelapan, pandangan klien terhadap kesehatan secara umum. Instrumen yang kedua yaitu Eurocall 5 Dimension Questionnaire atau EQ5D, merupakan alat yang bertujuan untuk menilai 5 dimensi dari seseorang, meliputi mobilitas, perawatan diri, aktivitas sehari-hari, perasaan nyeri atau ketidaknyamanan, serta kecemasan atau depresi. Skor penilaian pada EQ5D untuk setiap dimensi memiliki tingkatan, yakni yang pertama tidak ada masalah, kedua masalah ringan, ketiga masalah sedang,
keempat masalah berat, dan yang kelima masalah ekstrim. Contoh berikutnya dari kelompok instrumen generik, yaitu yang ketiga World Health Organization Quality of Life, yaitu instrumen yang dikenalkan oleh WHO dengan fokus domain yakni kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan sosial. Yang keempat, Assessment of Quality of Life, yaitu instrumen yang memiliki fokus domain sebanyak 8, yakni kemandirian hidup, kebahagiaan, kesehatan mental, mekanisme coping, hubungan dan interaksi, harga diri, rasa nyeri, dan perasaan. Selanjutnya, instrumen spesifik yang merupakan alat pengukuran kualitas hidup yang ditujukan pada seseorang dengan permasalahan penyakit tertentu. Beberapa contoh dari instrumen ini yaitu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, the International Consultation of Incontinence Questionnaire Short Form, yang ditujukan khusus kepada individu yang mengalami gangguan inkontinensia urin yang merupakan kondisi hilangnya kontrol kandung kemih. Kedua, the Eastern Cooperative in Oncology Group, salah satu instrumen yang spesifik pada pasien kanker. Instrumen ini memiliki 6 skala dengan skor mulai 0 hingga 5, yakni skor 0 yaitu pasien masih aktif secara penuh dalam beraktivitas secara normal. Skor 1 yakni pasien terbatas melakukan aktivitas yang berat namun masih mampu melakukan aktivitas ringan dan rawat jalan. Skor 2 yakni pasien rawat jalan mampu melakukan perawatan pribadi namun tidak dapat bekerja secara ringan ataupun berat dengan kondisi 50% lebih banyak tira baring. Yang dimaksud dari tira baring yaitu istirahat dengan cara berbaring di tempat tidur dalam jangka waktu tertentu untuk penyembuhan. Skor 3 yakni pasien hanya mampu melakukan perawatan diri. Skor 4 yakni pasien hanya berbaring secara terus-menerus. Skor 5 yakni pasien meninggal. Untuk instrumen atau kelompok yang ketiga yaitu the Stroke Specific Quality of Life. Instrumen ini yang mengukur kualitas hidup pada pasien stroke. Alat ukur ini memiliki domain khusus, yakni mengukur energi yang dimiliki pasien, peran keluarga, mobilitas, bahaya, suasana hati, kepribadian pasien, kemampuan perawatan diri, peran sosial, pemikiran, dan lain-lain. Demikian dari penjelasan saya mengenai jawaban dari soal final mata kuliah farmakoekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.